Hello everyone. Today I will discuss the material capital market from the subject of market and financial institution. Before starting the material, I will introduce myself. My name is Desana Bernaulina. I'm from class management 23D, NPM 2341126. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai materi pasar modal. Pengertian dari pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor melalui instrumen sekuritas seperti saham dan obligasi. Tujuan pasar modal ini untuk memberikan akses pendanaan bagi perusahaan dan memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, saham. Saham menunjukkan kepemilikan atas perusahaan, memberikan hak atas pembagian laba atau dividen. Yang kedua ada obligasi. Surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah, menawarkan bunga tetap dan memiliki jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana. Pengelolaan dana dari investor yang digabungkan untuk diinvestasikan di pasar modal. Yang terakhir ada warrants atau derivatif. Instrumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atau aset lainnya. Selanjutnya, fungsi-fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian yang mendukung pertumbuhan perusahaan dan memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Yang pertama ada sarana pembiayaan bagi perusahaan. Pasar modal menyediakan platform bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari investor dengan menjual sekuritas seperti saham dan obligasi. Dana yang terkumpul ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk ekspansi penelitian dan pengembangan atau investasi lainnya. Yang kedua, menjadi penghubung antar pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Pasar modal mempertemukan investor atau pihak yang memiliki dana dengan perusahaan atau pihak yang membutuhkan dana untuk bertransaksi dalam pembelian atau penjualan sekuritas. Hal ini menciptakan jalur pendanaan yang efisien bagi perusahaan, sementara investor dapat memperoleh imbal hasil. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas. Pasar modal menyediakan pasar sekunder di mana sekuritas yang telah diterbitkan dapat diperjualbelikan kembali. Ini memberikan likuiditas bagi investor karena mereka dapat membeli atau menjual saham dan obligasi dengan mudah sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Yang keempat, ada meningkatkan transparansi perusahaan. Pasar modal mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang transparan dan akurat mengenai kondisi keuangan mereka. Hal ini dikarenakan regulasi pasar modal yang mengharuskan perusahaan terbuka atau public companies untuk melaporkan kinerja mereka secara berkala, sehingga investor dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang jelas. Yang terakhir, kelima ada sarana untuk diversifikasi investasi. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi sebagai saham, obligasi, dan reksadana yang memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Diversifikasi ini membantu
mengurangi risiko investasi karena investor dapat memilih instrumen dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, tempat utama perdagangan saham dan instrumen pasar modal di Indonesia. Yang kedua, regulasi. Diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor. Yang terakhir, yang ketiga, peluang investasi. Banyak perusahaan Indonesia yang tercatat di BEI memberikan kesempatan bagi investor domestik dan internasional. Okay, that's all my presentation. Thank you.